Nabi Yusuf di dalam penjara karena difitnah. Ada dua orang masuk menemani beliau ke penjara. Lalu suatu hari yang keduanya itu melapor kepada Nabi Yusuf bahwa mereka masing-masing bermimpi. Yang pertama, inni arahni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayruh. Yang pertama, mimpinya itu inni aroni aksiru khomro. Yusuf, saya lihat kamu ini orang baik. Semalam saya mimpi saya memeras anggur menjadi jus. Peras, kemudian keluarlah ekstrak perasan itu manis. Yang satu mengatakan, Yusuf, saya semalam bermimpi bahwa ada burung yang mengambil roti yang saya taruh di atas kepala. Saya taruh roti di atas kepala, lalu ada burung yang mengambilnya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya akan beritahu takwil dari mimpi kalian berdua itu. Yang pertama, engkau akan keluar dari penjara ini dan akan menjadi pelayan raja. Itu takwil dari mimpi orang yang memeras anggur. Sedangkan engkau sahabatku, soset, kata Nabi Yusuf, sayang bahwa engkau akan dibunuh, disalib, dan lalu kemudian burung itu akan memakan jasadmu. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Benar terjadi. Yang satu dihukum mati, disalib, yang satu dibebasin, jadi pengawal, jadi pelayan dari raja. Sebelum keluar, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbika. Nabi Yusuf berpesan kepada yang akan keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja itu, tolong sebut saya pada tuanmu. Jadi kira-kira Nabi Yusuf kayak orang sekarang lah, menjadikan temannya yang akan keluar itu sebagai perantara untuk dia bisa bebas dari penjara. Apa yang terjadi? Ini kalau geser ya, ini Nabi nih. Nabi emang nggak boleh geser. Kita juga nggak boleh geser. Tapi Nabi itu memang benar-benar harus lurus seluruh-seluruhnya. Nggak boleh sedikit pun ada geser. Maka ketika geser apa yang terjadi? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat pelayan itu lupa. Lalu Nabi Yusuf tinggal di penjara dari jarak antara 3 sampai 9 tahun. Gara-gara geser. Geser yang sebenarnya seharusnya Nabi Yusuf alaihissalam menggantungkan harapannya kepada Allah, meyakini benar, berdoa kepada Allah, mengutuhkan dan mengikhlaskan tawakalnya hanya kepada Allah. Begitu dikit aja bergeser, lalu ada harapan sedikit kepada manusia dan mengatakan, tolong sebut saya di raja supaya saya segera dibebaskan. Allah balas dengan yang sebaliknya, teguran bagi seorang nabi. Bukannya kebebasan yang didapatkan, justru derita di penjara yang berkepanjangan. Gara-gara satu kata, udhkurni inda rabbik. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau Nabi Yusuf dengan satu kata itu membuatnya ditegur dengan teguran yang keras sekali oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kebayang nggak berapa banyaknya kata-kata kita yang kalau Allah tegur seperti halnya teguran Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, udah nggak keruan-keruan hidup kita. Dikit-dikit bukannya doa, minta tolong. Bahkan kadang-kadang tidak sekedar minta tolong dengan ucapan verbal, nyogok. Nabi Yusuf nggak nyogok. Nabi Yusuf cuma sedikit saja. Uzkurni inda rabbik. Tolong ya, beritahu raja, ada Yusuf di sini, tolong dibebasin. Saya ini difitnah, kira-kira kayak begitu. Hanya dengan bergesernya keyakinan dan ketawakalan kepada Allah dengan satu kalimat, Allah tegur dan didik dengan diam di penjara antara 3 sampai 9 tahun. Jadi kita ini sebenarnya Bapak Ibu, kurang apa Allah bagus sama kita? Kurang apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki diri kita? Kalau logika interaksi antara Allah dengan Rasulnya itu berlaku kepada kita, interaksi Allah kepada kita pakai standar yang kayak begitu, oh, berat sekali hidup kita. Kenapa Allah menegur Nabi Yusuf alaihissalam? Karena cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teguran itu bagian dari cinta. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahabbaka nasuhaka. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada orang datang menasihati kita, itu tanda Allah masih sayang kepada kita. Iza aradallahu bi'abdin khairan saqa ilaihi man yudzakiruhu idza ghafila. Kalau Allah sayang sama seseorang masih ingat, maka saat orang itu lupa, Allah datangkan orang yang mengingatkannya. Kalau sudah nggak ada yang berani mengingatkan kita, karena setiap kali ada yang memberi nasihat, kita terima bukan dengan senyum dan terima kasih, tapi justru kita terima, kita respon dengan respon yang mengecilkan hatinya, yang membuatnya enggan untuk bernasihat kembali kepada kita. Lalu kemudian lambat laun tidak ada orang yang berkenan untuk menasihati kita. Itu tandanya Allah lupa kepada kita. Na'udzubillah min zalik.